Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustika Sari, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam video ini saya akan menampilkan video pembelajaran daring pada uji kinerja materi zat adiktif kelas 8 semester 1 model Discovery Learning menggunakan WhatsApp Group. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi Bu, sehat Bu. Pagi Bu, saya sehat. Selamat pagi Bu, sehat Bu. Selamat pagi Bu, sehat Bu. Selamat pagi Bu, sehat Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya nak. Tetap jaga kesehatan ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk presensi pembelajaran hari ini, kalian boleh mengirimkan voice note dengan mengucapkan nama dan hadir. David hadir Bu. Nabila Sabila hadir Bu. Rianti hadir Bu. Metalindarta hadir Bu. Angel hadir Bu. Luna hadir Bu. Imelda hadir Bu. Yasoni Handi hadir Bu. Nah, semuanya sudah hadir. Kita mulai pembelajaran hari ini ya nak. Bagaimana jaringan di sana? Apakah video yang ibu bagikan dapat diterima dengan jelas? Lancar Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Lancar Bu. Alhamdulillah, moga sampai pembelajaran berakhir jaringannya tetap bagus ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ibu bagikan ini. Dari gambar yang ibu bagikan ini, ibu mau bertanya, mengapa wajah orang itu berubah? Coba kalian kaitkan dengan materi sebelumnya. Kalau dihubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu zat adiktif, berarti orang tersebut menggunakan zat adiktif atau semacam narkoba ya Bu? Kalau menurut saya, apakah orang tersebut memakai narkoba hingga dapat merusak wajah mereka? Karena orang tersebut menggunakan narkotika yang termasuk zat adiktif. Bagus sekali jawabannya nak. Memang benar, dari gambar tersebut orang itu menggunakan zat adiktif yang berbahaya sehingga kesehatannya menjadi terganggu baik secara fisik maupun psikis. Untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang hal ini, jadi kita akan mempelajari materi tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan ini yaitu kalian akan mengetahui dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif berbahaya, sehingga
kalian dapat lebih berhati-hati dalam pergaulan sehari-hari dan tidak pernah mencoba menggunakan zat adiktif tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan melalui kajian literasi dan diskusi dengan bantuan LKPD dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dan penyembuhan melalui kajian literasi dan diskusi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengusulkan ide pemecahan masalah peredaran zat adiktif, narkotika, dan psikotropika di Indonesia melalui kajian literasi dan diskusi dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi dari dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan melalui kegiatan diskusi dengan baik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas manfaat dan tujuan yang Ibu tampilkan tadi? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memiliki kompetensi dalam menganalisis dampak dan upaya serta pencegahan dalam penyalahgunaan zat adiktif. Dalam hal ini, penyalahgunaan zat adiktif berdampak pada berbagai hal, baik dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita pelajari dan kita diskusi bersama-sama. Iya nak, makanya jangan dicoba-coba ya. Secara garis besar kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian akan mengerjakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi ini. Yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil LKPD yang kalian kerjakan. Yang keempat, kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Yang kelima, kemudian kalian akan mengerjakan post test atau evaluasi. Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik sampai selesai kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan aturan pembelajaran hari ini? Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Ibu akan membagikan soal pretest kalian kerjakan dan Ibu kasih waktu selama 5 menit. Untuk hasilnya boleh kalian kirimkan ke grup ini. Ibu tunggu ya. Dari hasil yang kalian kirimkan, Ibu melihat nilainya masih rendah. Tapi tidak apa-apa karena ini masih tahap kemampuan awal kalian. Ibu yakin setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, nilainya dapat meningkat dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kalian. Berikut ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Coba kalian simak baik-baik ya. Pemirsa, seorang pemuda di Kolaka, Sulawesi Tenggara dilarikan ke Rumah Sakit Benyamin Gulu, Kolaka karena mengalami kelainan dengan lidah menjulur keluar. Diduga pemuda tersebut mengalami kelainan perilaku usai mengkonsumsi pil PCC. Tegar, warga Jalan Sunu, Sea, Latambaga, Kolaka, Sulawesi Tenggara, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Benyamin Gulu, RSBG, Kolaka, Rabu sore. Ia dilarikan oleh keluarganya ke rumah sakit karena mengalami kelainan perilaku dengan lidah menjulur keluar, layaknya korban pil PCC di kota Kendari beberapa waktu lalu. Selain itu, Tegar juga sesekali berontak.
sehingga petugas medis mengikat kedua kaki dan tangannya agar tidak membahayakan orang lain. Anak-anak, link video yang ibu bagikan tadi apakah bisa dibuka? Oke, sekarang apa pendapat kalian tentang video tersebut? Mengapa orang tadi tingkahnya kayak itu, Bu? Kayak orang kesakitan. Mengapa orang tadi bertingkah seperti itu, Bu? Mau menanggapi dari pertanyaan teman-temannya atau ada yang tahu tentang ini? Menurut saya mungkin karena obatnya bikin orang jadi mabuk. Bagus ya nak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang ibu jelaskan dulu. Obat PCC itu dapat menimbulkan perubahan tingkah laku yang merupakan efek dari zat adiktif yang dikonsumsinya. Zat adiktif yang digunakan adalah PCC yang merupakan narkotika golongan 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari penggolongan zat adiktif. Ada yang masih ingat tidak? Nah, coba siapa yang mau menjawab? Apa saja golongan zat adiktif itu? Saya, Bu. Zat adiktif digolongkan menjadi 1. Zat adiktif golongan narkotika, 2. Zat adiktif golongan psikotropika, 3. Zat adiktif golongan psikoaktif. Benar kan, Bu? Bagus, berarti masih ingat ya nak. Benar sekali jawabannya. Secara umum, zat adiktif menimbulkan perubahan baik secara fisik seperti gambar yang ibu tampilkan tadi, maupun perubahan psikis seperti yang ibu tampilkan dalam video tadi. Selain itu, apalagi, Bu, akibat yang ditimbulkan zat adiktif berbahaya, Bu? Untuk mengetahui dampak lain yang ditimbulkan dari penyalahgunaan zat adiktif berbahaya, coba kalian kerjakan LKPD yang ibu bagikan ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan LKPD yang ibu bagikan. Sebelum mengerjakan, kalian baca dulu petunjuk penggunaannya. Nah, di LKPD itu ada yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu dampak dari penggunaan zat adiktif yang berbahaya. Yang kedua, ada cuplikan kasus berita yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian harus menganalisis bagaimana ide pemecahan masalahnya. Yang ketiga, kalian berikan refleksi dari hasil diskusi yang kalian kerjakan. Nah, ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Untuk membantu kalian mengerjakan LKPD, ibu akan memberikan bahan ajar. Silakan dibuka dan dipelajari. Kalian juga bisa mencari informasi dari internet dan buku referensi lainnya. Kalau masih ada yang belum paham dalam pengerjaan LKPD, boleh ditanyakan ya nak. 5 menit lagi ya nak. Nah, yang sudah selesai boleh dikirim ke
grup ini hasil pengamatannya. Silakan kalian presentasikan hasil pengamatannya. Golongan zat aditif, narkotika, nama zat aditif, opium, sabu-sabu, dan ekstasi. Dampak bagi tubuh, ketergantungan fisik, mata merah, celang, kurus, gelisah, cepat marah, dan berkeringat. Bagus Rianti, coba yang lain lagi. Siapa yang mau mempresentasikannya? 7 upaya pencegahan, berpikir positif, jauh komunikasi, terapkan peraturan di rumah, jangan bergaul sembarangan, memperkuat iman dan olahraga. Upaya pengobatan, rehabilitasi, detoksikasi, olahraga, cari kegiatan positif. Menurut analisamu, bagaimana upaya pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat aditif narkoba dan upaya pencegahan berpikir positif, jauh komunikasi, terapkan peraturan di rumah, jangan bergaul sembarangan, memperkuat iman, olahraga. Upaya pengobatan, rehabilitasi, detoksikasi, olahraga, cari kegiatan positif. Hasil jawaban teman kalian, ada yang mau memberikan tanggapan? Melda Mailoranita, saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya nomor 3. Analisis saya dari pernyataan tadi adalah pengedaran narkoba harus dihukum seberat-beratnya dan kalau perlu dihukum mati. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan mempresentasikan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari tiap-tiap jenis zat adiktif. Golongan zat adiktif yang pertama narkotika, nama zat adiktif, opium, sabu-sabu, dan ekstasi. Dampak bagi tubuh, ketergantungan fisik, mata merah, cekung, dan kurus, gelisah, cepat marah, dan berkeringat. Yang kedua psikotropika, nama zat adiktif, amobarbital, diazepam, dan barbital. Dampak bagi tubuh menyebabkan ketergantungan, rasa tenang, mengatasi kejang, kecemasan, bisa pusing, ngantuk, rasa mabuk. Yang ketiga, zat adiktif lainnya. Nama zat adiktif, rokok, kopi, dan aibon. Dampak bagi tubuh, bibir hitam, gigi kuning, paru-paru, kanker, susah tidur, jantung cepat, sakit perut, ketergantungan, dan mata merah. Terima kasih Nak atas presentasinya. Kalian sudah paham kan berbagai jenis dampak dan upaya penyalahgunaan zat adiktif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Banyak sekali dampak buruk
yang disebabkan oleh penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Dampak dari penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan terhadap waktu, yaitu lama dikira sebentar, dan perasaan terhadap ruang, yang jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan kalian, dan untuk lebih berhati-hati tidak mengkonsumsi zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan, Nak? Kesimpulan saya adalah saya akan lebih berhati-hati dalam bergaul, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Kesimpulan saya, psikotropika dampak bagi tubuh menyebabkan ketergantungan dan rasa tenang. Upaya pencegahan: 1. Berpikir positif, 2. Jalin komunikasi, 3. Terapkan peraturan di rumah, 4. Jangan bergaul sembarangan, 5. Memperkuat iman, dan sering olahraga. Upaya pencegahan yaitu mencari pergaulan yang baik, berkualitas yang positif, jangan sekali mencoba. Untuk upaya pengobatan, yang pertama rehabilitasi, kedua detoksifikasi, ketiga olahraga, dan keempat cari kegiatan yang positif.
Untuk jawaban nomor 3, karena narkoba barang haram dan dapat mempengaruhi orang lain. Terima kasih nak atas kesimpulan yang kalian berikan. Untuk upaya pencegahannya adalah dengan menjalin komunikasi sejak dini soal bahayanya narkoba. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dampak yang dapat ditimbulkan oleh zat adiktif, yaitu ada dampak penyalahgunaan minuman alkohol dalam minuman keras dapat menyebabkan gangguan jantung, otot saraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat jenis menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya. Yang kedua, dampaknya yaitu penggunaan penyalahgunaan ganja. Kandungan dalam ganja berbahaya, dapat menyebabkan daya tahan tubuh berkurang dan lemah. Bagaimana pembelajaran hari ini nak? Apakah ibu kecepatan dalam menyampaikan materi atau ada video yang kurang jelas saat ibu menampilkannya? Untuk pembelajaran selanjutnya, ibu akan berusaha untuk membuat video atau memberikan video yang lebih baik lagi. Iya Bu, nggak apa-apa, sudah cukup jelas kok. Maaf ya Bu kalau kami meresponnya agak lama karena sinyal kami agak lemah. Tidak Bu. Terima kasih nak ya atas partisipasi pembelajaran hari ini. Bagi yang aktif akan ibu kasih reward atau hadiah. Oke nak ya, jadi ntar kalau masih ada yang belum tuntas, ibu akan mengadakan remedial. Tapi jika sudah tuntas, kita akan masuk materi pengayaan. Bagaimana pembelajaran hari ini nak? Apakah kalian senang? Ya Bu, saya senang karena saya mendapat ilmu baru lagi. Ya Bu, saya senang mengikuti pelajaran hari ini. Ya Bu, saya senang. Nak, terima kasih ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kalian boleh membaca materinya pada buku referensi ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum.